Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami dunia yang super menarik, yaitu analisis dan perancangan sistem. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya organisasi-organisasi besar itu benar-benar ngebangun sistem informasi kompleks yang pada dasarnya menggerakkan dunia modern kita saat ini? Seringkali kan kita mikirnya, itu cuma soal duduk di depan layar terus ngetik kode. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Ini tuh benar-benar sebuah mahakarya manajerial dan teknis. Nah, mari kita bedah sama-sama konsep pengembangan sistem ini. Untuk sesi kali ini, peta jalan kita udah jelas banget. Kita akan bahas pemicu munculnya sistem baru, lalu kita definisikan apa itu pengembangan sistem, prinsip-prinsip utamanya, bedanya analis dan pemrogram, dan terakhir kita tutup dengan metodologi serta siklus hidupnya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, pemicu pengembangan sistem baru atau the catalyst for new systems. Gini, nggak ada satupun organisasi yang mau ngeluarin budget raksasa buat bikin sistem baru cuma iseng-iseng berhadiah kan. Pasti ada alasan yang kuat banget. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak Anda ngerasa frustrasi banget gara-gara harus pakai sistem lama yang lemotnya minta ampun, sering error, atau prosesnya ribet banget? Pasti pernah dong. Nah, rasa frustrasi sehari-hari yang sering kita rasain itu sebenarnya adalah salah satu sinyal paling nyata di dunia bisnis kalau perubahan besar itu udah mendesak banget. Coba kita perhatikan alur yang satu ini. Lihat gimana prosesnya berjalan. Biasanya nih, sebuah organisasi itu bakal terus muter-muter aja di zona nyaman sistem lama selama semuanya masih jalan. Nah, siklus berulang ini cuma bakal putus kalau muncul salah satu dari tiga hal. Ada masalah, ada kesempatan, atau ada kebijakan baru. Kalau salah satu dari tiga hal ini muncul dan jawabannya, ya kita harus bertindak, barulah mesin pengembangan sistem itu dinyalakan buat nyiptain yang namanya sistem baru. Jadi, bisa kita simpulkan ada tiga pemicu utama kenapa bisnis itu akhirnya mau keluar dari putaran sistem lama mereka. Pertama, jelas karena ada masalah yang harus diselesaikan. Misalnya kapasitas sistem lama udah nggak muat lagi nampung data. Kedua, karena mau ngejar peluang baru, kayak pakai teknologi terbaru supaya bisa nyalip kompetitor. Dan yang ketiga, karena ada instruksi atau regulasi baru dari manajemen atau pemerintah yang emang wajib diikutin. Nggak bisa ditawar. Lanjut ke bagian kedua. Apa itu pengembangan sistem? Mengingat proyek ini tuh skalanya masif banget, kita harus punya definisi yang jelas. Kalau kita sarikan dari berbagai referensi, inti dari pengembangan sistem itu adalah aktivitas terstruktur buat ngehasilin atau perbaikin sistem informasi berbasis komputer. Tujuannya sangat spesifik, yaitu nyelesain masalah organisasi atau manfaatin peluang yang ada. Jadi ini bukan sekadar ajang uji coba teknologi ya, ini tuh benar-benar mesin pemecah masalah bisnis yang dirancang dengan sangat sengaja. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, ini bukan semacam pertunjukan solo. Pengembangan sistem itu kegiatan kolaborasi yang luar biasa besar, melibatkan analis sistem, desainer, dan yang paling penting, para pengguna akhir dari sistem itu sendiri. Mereka ini bareng-bareng ngerencanain, ngebangun, dan ngimplementasiin sistem pakai metode, teknik, dan alat bantu yang emang udah teruji. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, prinsip penting pengembangan sistem. Ngebangun sistem skala besar itu persis kayak ngebangun gedung pencakar langit. Anda nggak bisa asal numpuk bata gitu aja. Harus ada aturan mainnya. Mari kita lihat prinsip-prinsip dasarnya. Pertama, sistem itu harus dibikin buat ngedukung tujuan manajemen. Kedua, ini kan investasi modal yang gede banget, jadi harus diperlakukan kayak aset berharga. Ketiga, butuh tenaga ahli yang emang terdidik di bidangnya. Keempat, harus ada tahapan kerja yang jelas, ya walaupun nggak harus selalu kaku urutannya. Dan terakhir, ini penting banget, harus ada dokumentasi yang lengkap. Sistem tanpa dokumentasi itu ibarat bom waktu buat organisasi. Nah, dari semua prinsip tadi, ada satu hal yang mau saya tekankan banget. Jangan pernah takut buat ngebatalin proyek. Kedengarannya agak aneh ya, kenapa kita harus ngebatalin sesuatu yang udah susah-susah dimulai? Tapi disinilah tingkat kedewasaan sebuah bisnis itu diuji. Dalam investasi IT yang raksasa, kalau di tengah jalan kelihatan proyeknya nggak bakal nyampe target manajemen atau biayanya ternyata jauh lebih gede dari manfaatnya, ya udah, hentikan saja. Menghindari jebakan memaksakan proyek yang udah pasti gagal itu justru seringkali jadi langkah penyelamat nyawa perusahaan. Oke, kita melangkah ke bagian keempat, analis sistem versus pemrogram. Sekarang, mari kita bahas siapa tokoh-tokoh di balik layar yang ngebangun sistem ini. Kita sekalian patahin aja nih mitos klasik di dunia IT yang sering ngira kalau analis dan programmer itu kerjanya sama aja. Perbandingan yang akan kita lihat ini dengan sangat pas misahin mana urusan teknis dan mana urusan strategi bisnis yang lebih luas, supaya kita nggak ketukar-tukar lagi. Coba kita telusuri perbedaannya. Tanggung jawab seorang programmer itu fokusnya ke pembuatan program komputernya itu sendiri. Tapi kalau analis sistem, mereka bertanggung jawab atas keseluruhan sistemnya. Dari segi pengetahuan, programmer itu jagonya teknologi dan bahasa pemrograman. Tapi kalau analis, selain ngerti teknologi, mereka juga harus punya wawasan yang luas soal domain bisnis yang lagi ditanganin.
Programmer kerjanya itu sangat teknis, ngasih instruksi-instruksi presisi ke komputer, sedangkan analis tugasnya mecahin masalah secara makro, mereka ngelihat gambaran besarnya. Terus soal interaksi, programmer biasanya lebih sering komunikasi sama sesama orang IT aja, tapi analis itu ibarat jembatan, mereka harus intens ngobrol sama manajer, pengguna akhir, dan pastinya sama programmer juga. Intinya, programmer itu teknisi super handle, dan analis sistem itu adalah arsitek bisnisnya. Sampailah kita di bagian kelima, metodologi dan siklus hidup. Punya tim yang hebat aja, ternyata belum cukup kalau mereka nggak dipegangin peta jalan yang jelas. Nah, konsep utama buat nyulap sebuah ide jadi sistem yang beneran nyata, itu namanya SDLC, atau siklus hidup pengembangan sistem. Tolong perhatikan kata siklus di sini. Sistem informasi itu kayak makhluk hidup. Dia direncanakan, dibangun, dipakai, dan terus dirawat. Tapi kalau sewaktu-waktu muncul masalah kritis yang udah nggak bisa diakalin cuma lewat perawatan biasa, ya sistem itu harus dievaluasi lagi dan muter balik ke tahap awal perencanaan. Makanya, ini tuh bener-bener sebuah siklus yang nggak pernah berhenti. Tentunya ada banyak rute buat ngejalanin siklus tadi. Metodologinya bisa kita bagi jadi dua pendekatan besar. Pertama, lewat rute SDLC, mulai dari yang tradisional banget kayak waterfall, sampai yang lebih lincah dan modern kayak agile, RAD, atau prototyping. Kedua, ada metodologi alternatif. Misal, kalau perusahaan yang ngerasa kurang efisien kalau bikin dari nol, ya mereka bisa beli paket perangkat lunak yang udah jadi, atau bisa juga outsourcing ke pihak ketiga. Bahkan, ada juga pendekatan end-user development, di mana pengguna sendiri yang mengembangkan sistem skala kecil buat kebutuhan harian mereka. Tapi, apapun metode yang akhirnya dipilih, ada satu aturan baku yang nggak bisa ditawar. Metodologi formal itu harga mati. Kenapa? Karena nyoba-nyoba ngembangin sistem tanpa metodologi formal itu sama konyolnya kayak nyetir di jalan tol tanpa tahu arah. Metodologi inilah yang sebenarnya jadi mesin pendorong suksesnya proyek dan yang jagain supaya duit investasi organisasi yang gede banget itu nggak berujung jadi kekacauan. Nggak kerasa, kita udah membedah dari alasan kenapa sistem itu dibikin, prinsip yang harus dipegang, siapa aja yang ngerjain, sampai ke metodologi yang dipakai. Nah, sebagai penutup dari analisis kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kalau misalnya besok pagi, tiba-tiba tempat kerja Anda mutusin buat ngerombak sistem besar-besaran, kira-kira Anda bakal ngambil peran yang kayak gimana? Apakah Anda punya pola pikir yang fokus pada detail teknis kayak seorang programmer, atau Anda tipe yang lebih suka merangkai kepingan puzzle dan melihat gambaran besarnya ala seorang analis sistem? Apapun pilihannya, setidaknya sekarang Anda udah paham betul gimana kedua keran ini saling bersinergi untuk nyiptain teknologi yang mengubah cara kita bekerja. Terima kasih banyak udah nyimak, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.